Hai guys, balik lagi di obrolan tiga zaman. Musim yang baru buat kita, di tahun yang baru buat kita, OTZ-nya juga ada sesuatu yang baru buat kita semua. Semoga semakin bermanfaat buat teman-teman ya. Sekarang di musim yang baru ini kita akan punya bintang tamu. Ya, bintang tamunya nanti setiap episode berbeda. So, silakan menikmati. enjoy. Halo guys, balik lagi di obrolan tiga zaman. Hari ini kita kedatangan tamu spesial di episode yang spesial ini. So, boleh memperkenalkan diri? Oke, hai semuanya. Perkenalkan, nama aku Gea dan hari ini dapat kesempatan yang asik banget sama bakat pimpin obrolan tiga zaman untuk sharing-sharing. Nah, Gea, kita baru kenal nih. Iya, boleh. There's a lot to talk about nih. Boleh. Pertama deh, aktivitas kamu sehari-hari apa sih sekarang? Oke, ini aktivitas sehari-hari banyak sih sebenarnya, tapi most of the time banyaknya ya bekerja. Sekarang diberikan tanggung jawab untuk menghandle banyak sekali SKU makanan di salah satu coffee chain di Indonesia. Lebih spesifiknya sih R&D lah ya, research and development buat food, makanan gitu. On my free time, I would love to teach little kids public speaking and English. Oh, okay. Yes, and I also do music sometimes. Aku ada, ya I can say a little band lah ya, band musik gitu. Aku juga suka, karena aku suka nyanyi, suka main gitar. Jadi anytime I'm free, I would love to do that gitu. Okay. Berarti nyanyi ya? Nyanyi. On your free time you sing. On my free time, gitu. On my weekends ngajar, gitu. Seru. Nyanyi dong, nyanyi. Jangan dulu hari ini, agak kurang ya. Berarti hobi dong, hobi nyanyi. Hobi nyanyi. Dari kecil kah atau? Dari kecil, ya bisa dibilang karena background keluarga besar saya, oma opa, baik dari pihak mama pihak papa tuh dua-duanya budaya seninya tinggi. Jadi dari kecil kayaknya itu salah satu pendidikan utama tuh memang bermain musik kayaknya ya. Iya, jadi harus bisa nyanyi, minimal bisa main satu alat musik gitu. Dan kebetulan karena memang dari kecil diarahkan, ternyata suka juga sih, maksudnya enjoy. Jadi ya udah sampai gede lah gitu. Gitu. Nah, karir lu ini udah berapa tahun nih? Sebagai R&D ya berarti ya? Iya, sebagai R&D. Fortunately, aku lucky enough untuk berkarir. Jadi belum lulus kuliah, kayak aku baru 1 bulan setelah magang, aku diajak kerja di company aku yang sekarang oleh guest lecturer aku. Yes, jadi guest lecturer itu dari company itu? Di company yang sekarang aku bekerja. Dia tadinya di company coffee juga, tapi bukan company yang sekarang. Terus waktu itu ya kita ketemu lagi, ada kesempatannya ketemu lagi, dan begitu dia udah kasih brief lah kapan kelar magang gitu. Jadi begitu kelar magang, udah ditungguin nih gitu kan. Begitu kelar magang, ya udah langsung diajak ke company yang sekarang kita kerja bareng gitu. Gitu. Nah, menarik ya. Menarik. Kayak fortunate sekali gitu untuk. Fortunate, puji Tuhan. Yeah. Sangat fortunate masalah berkarir. Iya. Nah, bulan ini nih OTZ kita topiknya adalah kedewasaan. Nah, gue mau nanya, menurut lu kedewasaan tuh apa sih? Oh, this is very deep to answer very ya. Deep. Dalam banget ya kayak pertanyaan arti kedewasaan. Jadi kan aku dapat brief pertanyaannya ya. Komen pertamaku lihat pertanyaan yang itu kayak wah kayaknya dalam juga ya. Apa arti kedewasaan buat aku ya? Kalau ini throwing back to my when I was a little kid mungkin ya. Sesederhana aku tuh nggak boleh ngambek sama orang tua. Jadi dilatih untuk nggak ngambek. Nah, tunggu sebentar. Kalau boleh tahu kamu berapa bersaudara? Aku 2 bersaudara. Anakku pertama. Oke. Aku sulung, adikku 1. Jadi ini kalau ditanya arti kedewasaan, aku selalu ingat satu cerita waktu aku masih kecil banget, mungkin umur 3-4 tahun ya. Oke. Anak-anak di umur segitu mungkin saat itu otaknya lagi
Free. Golden age kan, lagi banyak hal yang diserap dan diingat gitu kan. Yang aku paling membekas, paling ingat adalah aku dilatih untuk tidak ngambekan waktu masih kecil. Jadi papaku tuh selalu suka ngeluarin satu kalimat, if you're upset with me, jangan ngambek. Let's talk like an adult. Ayo kita bicara kayak orang dewasa gitu. Saat kamu umur 3? Aku umur 3-4 tahun, mungkin younger, mungkin 2 tahun gitu. Jadi dia selalu berusaha untuk aku tidak ngambekan, itu maksudnya kayak silent treatment mungkin ya kalau anak-anak umur segitu, atau tantrum di crowd gitu ya. Jadi di umur-umur segitu dia kayak, ayo if you're upset with me, let's sit down, let's talk like an adult. Jadi aku selalu ingat kata-kata, ayo kita bicara seperti orang dewasa. Jadi orang dewasa tuh apa sih? Mungkin waktu masih kecil itu di image aku adalah orang dewasa adalah orang yang bisa kontrol sesuatu dan memberikan respon tapi bukan reaksi terhadap sesuatu yang nggak sesuai sama yang lagi tidak menyenangkan dia gitu. Gitu sih. Kalau ditanya arti kedewasaan yang aku pegang sampai sekarang. Aku besar, iya. Wow. Singkatnya ya, jangan ngambekan gitu. Berarti ini kayaknya jarang berantem sama pacarnya. Langsung dibahas ya. Langsung dibahas. Oke, kita bahas deh sekarang. Kita bahas sekarang. Wow. Itu saat kamu umur 3-4 tahun sampai sekarang kamu masih ingat itu. Sampai sekarang aku membekas sih sampai. Gimana ya Pak, rasanya kayak gila, gue masih umur 3 nih, gue udah kayak tar dulu, lu jangan ngambek, lu pikir dulu kayak orang dewasa gitu. Iya. Exactly, kayak tar dulu, jangan ngambek gitu. Ayo kita ngomong kayak orang dewasa. Tapi you're okay with that? And I love the way we, maksudnya mungkin karena papaku kenal siapa yang dia, maksudnya anaknya seperti apa gitu ya, kan dia tahu anaknya seperti apa. Jadi itu mungkin metode terbaik untuk seorang Josephine berapa tahun yang lalu gitu. Jadi ya I'm okay with it, dan itu terbawa sampai besar. Jadi dan itu bikin relationship aku sama papaku juga jadinya terbuka dan dekat. Iya. Jadi yang kayak I don't like your way ya, aku bener-bener gak suka cara you ya, misalnya gitu. Aku sama papa sangat, maksudnya democracy is number one ya, karena dia yang decide untuk cara itu yang diberlakukan di antara kita berdua. Jadi sampai besar pun aku ngomong sama orang tuaku kalau aku nggak seneng ya aku nggak seneng, tapi ya udah let's figure it out gitu. Jadi punya kebiasaan untuk problem solving sama-sama gitu sih. Nah, pola pendidikan dari orang tua ini bertahan sampai kuliah atau selalu ada di kepala kamu sampai itu kuliah? Sampai sekarang. Realisasi dalam kayak proses pertemanan segala macam. Aku sama teman-temanku juga berusaha untuk kayak kalau nggak seneng ya let's talk about it gitu. Nggak perlu kayaknya let's not talk bad about each other at our back gitulah ya. Maksudnya kalau di dunia pertemanan atau di dalam banyak aplikasi hidup, mungkin di pekerjaan juga kadang-kadang aku pekerjaan mungkin it's a little bit tough and risky to apply this way karena not everybody believes hal-hal seperti ini. Ada hierarki yang berlaku kan kalau bekerja. Betul. Jadi again cara ini bisa, tapi kayaknya kita butuh sedikit lebih wise untuk lihat situasinya kapan sih untuk apply hal ini gitu. Iya. Apa sih silent treatment ini ada beberapa kayak podcast atau pembicara ngomongin silent treatment ini lumayan satu toxic di dalam sebuah relationship ataupun sebuah organisasi ya. Ya kita berharap semua pemimpin ketika ada anak buahnya yang bermasalah ya duduk bareng gitu lah. Betul. Di posisi kamu sekarang yang sudah memimpin satu divisi ini ya, pasti kan pernah punya pengalaman dipimpin juga ya. Exactly. Nah ketika kamu dipimpin itu, entah pengalaman kamu ketika lagi kuliah, berorganisasi atau dimanapun, pernah nggak kamu menemukan figur pemimpin yang dia udah ada di atas kamu, memimpin kamu, tapi masih dalam perspektif kamu dia ini belum dewasa gitu? Of course Pak. Of course ada momen-momen yang I can say menyebalkan sih ya mungkin waktu itu buat aku. Kenapa ya orang ini ya gitu loh. Kadang-kadang kayak lebih ke gondok ya, kesel gitu, greget gitu ya. Kayak waktu itu kalau boleh cerita waktu kuliah sih. Tapi aku sebenarnya senang kalau sekarang aku look back, aku senang itu terjadi. Berarti kan something learned gitu. Tapi waktu di momen itu aku sangat tidak senang dengan situasi yang terjadi. Aku beberapa kali ikut leadership training lah ya, karena menurut aku seperti bakat pimpin ya. Kepemimpinan itu adalah bakat yang harus dilatih. Jadi aku pun mengambil keputusan untuk ikut beberapa leadership training, dan itu dari aku SMP deh. Aku ikut beberapa leadership training baik internal sekolah maupun eksternal. Dan aku selalu diajarin kalau misalnya kita tuh nggak boleh marahin anak buah
di depan orang lain. Dan itu aku pegang teguh sekali prinsip itu dalam kepemimpinan. Kalau mau tegur nanti di belakang, udah beres di depan belain. Begitu udah beres di belakang baru hajar, karena orang lain nggak perlu tahu anak buah kita salah apa gitu kan. Dan balik lagi pendidikan dari papaku juga, dari orang tua terutama, dia selalu mengajarkan sama family terutama ya, kalau sama keluarga tuh kita nggak boleh kayak gitu. Maksudnya kalau sekalipun salah kita harus belain di depan semua orang. Nah nanti di belakang urusan kita, mau apapun yang terjadi tapi let it be at the back of the stage gitu. Satu ketika, namanya juga berorganisasi, semuanya belajar kan konteksnya. Dan ada satu kejadian, ibaratnya boards of leaders-nya lah ya, boards of leaders-nya tuh marahin ketuaku di depan kita semua. Dan aku sebenarnya tersinggung. Dia mungkin nggak tersinggung ya, mungkin leaderku nggak tersinggung, tapi aku ngelihat dia dimarahin gitu, aku yang tersinggung. Yang kayak please dong, ada gue nih, kalian boleh ntar aja nggak rumah tangga kalian gitu maksudnya. Di momen itu sih I sort of lose my respect to those who I see as a leader gitu. Karena ya itu, karena aku lumayan prinsipil ya, karena kan aku bilang itu aku pegang dari bertahun-tahun. Ternyata banyak kenyataan yang di sekitar aku terjadinya tuh, ini harusnya nggak gitu deh, harusnya ini nggak begini deh, itu gitu. Jadi itu salah satu pengalaman yang aku membekas, aku masih ingat sampai sekarang juga nih, udah beberapa tahun lalu, mungkin kayak around 4 years ago kejadiannya. 4 years ago. Dan ada banyak, dan itu pernah juga terjadi ke aku sendiri. Aku expect-nya aku ditegur di belakang, tapi ini ditegurnya di halayak luas. Orang and banyak. it's shameful for me. Kayak I wouldn't do that to anyone gitu. Why is someone doing that to me? Ya kan. Tapi balik lagi, kayaknya kita nggak bisa berekspektasi semua orang kayak kita kan. Kayaknya nggak mungkin kan semua orang kayak kita kan. Jadi kalau dari sisi Gea mungkin belajar mendewasakan dirinya adalah ya udah, oke, it's my side to learn and your side to learn gitu. Let's be better kalau kita ada another chance. Gitulah cerita tentang pemimpin yang kurang menyenangkan pada saat itu gitu. Or maybe I myself pernah jadi pemimpin yang gak menyenangkan juga kan. I mean like if one day I'm in a situation where I'm the leader, maksudnya memimpin orang yang lebih besar, pressure yang lebih tinggi, I might not be fun anyway gitu. Mungkin aku bukan pemimpin yang menyenangkan juga kalau aku ada di pressure itu gitu kan. So let's just see this as ya udah, sama-sama belajar deh. Aku belajar, kamu juga belajar gitu. Ya menarik ya. Ada tiga kata sebenarnya yang lumayan menarik ya. Satu prinsip. Ya. Kedua tadi leader atau lead. Kemudian satu lagi dewasa. Ya. Di usia kamu yang lumayan jauh dari saya. Jauh banget. Gue drop langsung. Shall I mention? Jadi main usiaan ya. Nah pasti kan ada periode pernah remaja dong. Pernah dong. Pasti lah, masa bayi langsung. Iya. Nah di periode remaja tuh kayak periode lagi mulai karir, pasti kan ya of course you punya temen yang lumayan common yang menilai sebuah kehidupan mungkin yang yang 3 kata tadi nggak terlalu dipikirin ya, kayak maybe once a while di tongkrongan tuh, entah you going to restaurant or somewhere, your friend kayak ngomong, "Gak, can you be chill and calm down a bit?" Nah, dan gimana responnya ya? Aku justru bersyukur aku berteman dengan teman-temanku yang chill banget pembawaannya. Karena terutama teman-teman aku waktu kuliah. Jadi kita satu grup nih kan ya, biasalah ada teman dekat, ada yang circle 1, circle 2, circle 3 gitu. Ini circle 1 aku waktu kuliah, itu isinya orang yang santai banget, bener-bener tidak ada kayak hidup cuman hari ini gitu. Bener-bener hidup cuman hari ini. Jadi kalau Gea tipenya yang ujian stres, mereka ujian besok, nah gitu, tipe yang kayak gitu. Jadi bener-bener santai aja gitu, chill gitu. Jadi justru senengnya dipertemukan dengan teman-teman yang kuliah ini, terutama aku merasa waktu aku kuliah tuh banyak pembentukan ya. Maksudnya dari semua prosesnya aku merasa masa-masa aku kuliah tuh aku dipertemukan sama orang-orang yang banyak mengubah seorang Gea jadi lebih baik lagi gitu. Waktu sama teman-temanku yang kuliah ini, mereka tuh yang santai banget, yang relax banget, yang ayolah be happy lah sedikit gitu loh, ayolah fun dikit lah jadi orang gitu loh. Mereka yang banyak mengingatkan aku, jadi ya aku jadi juga lebih belajar untuk dalam tanda petik menikmati young age gitu. Mau serius gak sih, kayak hidup masih panjang gak sih gitu kan. Ya itu sih, aku justru bersyukur, justru aku pengen deket sama orang-orang yang dalam tanda petik agak careless,
supaya akunya nggak terlalu serius gitu, karena Iya, aku emang iya. orangnya susah bercanda dan itu kelemahan sih ya, susah diajak bercanda, orangnya serius banget, kayak apa serius banget, apa stres banget gitu. Jadi ya puji Tuhan lah ketemu surroundings yang santai, yang chill, ayo tenang gitu. Jadi ya udah deh, jadi kayak yang lebih chill gitu. Nah, tapi lu merasa nggak, lu kan lebih apa ya, dewasa nih. Kalau dengar ceritanya dari tadi Yeah. kayaknya dewasa banget, udah dari umur 3-4 tahun udah dewasa banget nih. Amin. Nah, in what way lu merasakan kedewasaan diri lu itu memudahkan lu dalam hidup, mau itu personal life atau in career? Oke. Sebenarnya kalau tarik balik lagi nih ke yang nggak boleh ngambek itu ya. Kayaknya bagaimana kita mengontrol apa yang keluar dari kita, feedback outcome dari kita itu sebuah respon bukan reaksi. So to differentiate what is respon, what is reaction, respon itu bisa kita bilang kita nih udah dingin nih, hatinya hangat, kepalanya dingin untuk say something atau act something. Tapi kalau reaksi itu kebalikannya, kepalanya panas, hatinya dingin. Jadi something going out from us might hurt, might not be positive, and might also balik ke kitanya juga jadinya nggak good Nggak gitu. enak, ya. Jadi ya, so I think gimana itu menyelamatkan aku dari banyak hal. Sekarang aku belajar untuk dalam ini sih terkesannya kayak lelet ya untuk memberikan sebuah feedback gitu. Tapi I will choose to take my time to absorb dulu apapun yang terjadi. Nggak usah Langsung. nggak usah dikeluarin langsung gitu loh. Kayak kalau apa tuh ya udah take a seat, take yourself back untuk mikir dulu deh, kayaknya ini what's going on ya, what is up ya. So it save myself juga untuk nggak terlalu meledak-ledak, nggak terlalu oh iya kayaknya mungkin maksudnya bukan kayak gitu kali ya. Jadi I have my time to think about it, to know what to respond again, not what to react gitu. Jadi emang udah istilahnya di kepala lu tuh udah default nih, Iya. mana reaction, mana Which is sometimes hard. yes. Karena nggak semua hal, nggak balik lagi ya, ekspektasi kan. Iya. Kadang-kadang oke, semuanya akan baik-baik saja nih. Turns out-nya kayak, kok gitu ya? Iya, kok chaos banget ya, iya, gitu. kok chaotic ya, gitu kan. Kayak saat itu terjadi, nah itu tuh self-control juga di kedewasaan itu hal yang penting. Salah satu hal yang penting di kedewasaan adalah mengendalikan diri. Iya. Dan mengendalikan mood kita juga kan. Emosi ya, Yes, paling kalau kita ya. kalah sama mood, sama diri kita sendiri, kayaknya kita akan banyak kalah sama hal-hal lain di dunia ini kan. So that's the first thing to conquer, right? Ourself and our mood. Oke, wow. Impressed banget ya, Pak. Menarik ya. Menarik banget. Tapi pastinya of course kedua orang tua menjadi figur pertama, figur besar yang you look up to tentang kedewasaan. Ada nggak nih figur-figur lain selain orang tua? Ada sih, pasti ya. Itu maksudnya the first circle that we need to make sure nih orang-orang terdekat kita siapa. There's this pepatah zaman dulu banget yang aku suka. Jadi it's actually in English, but I will translate. Pepatahnya bilang, as iron sharpens iron, so does a man sharpens one another. Atau dalam bahasa Indonesianya, besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Jadi dari pepatah itu kita banyak bisa ambil kesimpulan ya terkait kita tuh harus surround orang-orang sekitar kita nih, especially circle satu kita, dengan orang-orang yang menajamkan kita. Dalam case ini mungkin menajamkan kedewasaan kita dalam menghadapi hidup, menghadapi life, menghadapi sehari-hari. Kalau misalnya dibilang karena kita pasti manusia nih banyak limitasinya ya, limit kita sebagai manusia banyak. Kita nggak mungkin bisa terus-terusan let's say being 100% mature on everything gitu. Tidak bukan berarti seorang Ghea yang dilatih untuk tidak pernah ngambek, nggak pernah ngambek sama sekali. Bukan berarti seorang Ghea yang dilatih untuk nggak try to communicate what you don't like, nggak pernah tipis-tipis silent treatment. Nggak mungkin itu. No one is perfect on executing maturity karena it's a lifetime journey kan. Seumur hidup kita selalu belajar untuk jadi dewasa. It's not a goal tapi a journey kan. Semakin tua, semakin kita banyak mengalami hal, pasti kita semakin dewasa. Jadi gimana caranya kita ngelihat nih setiap figur di dalam circle kita terdekat, entah itu teman, entah itu teman kerja, misalnya teman main ya, teman nongkrong, teman main, teman kerja, atau mungkin yang punya pasangannya sendiri gitu ya. Gimana orang-orang sekitar ini kita curate
untuk jadi orang yang menajamkan kita dalam untuk menjadi dewasa gitu. So I think if you ask siapa nih figur dewasa yang di look up to, I would proudly say it's my circle one. Jadi siapapun yang Gea anggap sebagai sahabat Gea, pasangan Gea, jadi Gea melihat mereka sebagai orang-orang yang there's something to learn about maturity from this person gitu. Dalam. Yeah. Jadi emang you try to learn something from everyone, especially your circle one. Yes. Karena pasti kita nih ketemu semua orang di hidup ini, kita cross path. Let's say Gea sama Cici, Gea sama Pak Jeffrey, Gea sama Pak Dani. Cross path di dunia ini tuh there's an energy working around, right? Kayak Gea yakin ada sebuah bukan kebetulan, satu itu bukan kebetulan, pasti ada energy yang working around di antara kita sampai kita cross path. So there must be something I learned from those who I just met or those who I'm very close to, someone or people who are very close to my heart gitu. So I think there's always something to learn from an event or a person gitu. Menarik ya. Kayaknya semua perjalanan hidup tuh kayak ditata. Emang bener ditata nggak sih? Aku sih lumayan iya sih orangnya, kalau menurut beberapa orang kayak kaku banget gitu orangnya. Iya, kayak menyebalkan atau dalam bahasa lainnya tuh perfeksionis ya. Kadang-kadang perfeksionis kan menyebalkan ya. Aku juga sadar lagi aku menyebalkan kalau lagi perfeksionis karena ya nggak tahu, memang udah dari ya nggak apa-apa sih, bagusnya sadar gitu. aja yang penting. Sadar banget ya, kebetulan itu dia makanya orang-orang di sekitarku tuh justru orang-orang yang nggak perfeksionis. Orang-orang sekitarku tuh justru yang fleksibel, yang chill aja kali, ada hari besok men, yang kayak gitu. Jadi ya makanya itu aku belajar dari orang sekitar aku. Kenapa aku bilang, karena some of them are just my opposite. Kayak bener-bener yang sangat oke dengan ketidaksempurnaan. Karena aku sering kali kecewa sama banyak hal, atau sama pemimpin, atau sama keputusan pemimpinku itu, karena aku udah punya harusnya dia ambilin ini keputusan, dia harusnya begini nih, harusnya it's done like this nih gitu. Tapi ya banyak terjadinya sih nggak kayak gitu kan. Iya. Banyak terjadinya mengecewakan kan. Nah semakin aku perfeksionis, semakin banyak hal yang bikin aku kecewa. Iya. Jadi ya dikurang-kurangin mungkin ya, boleh gitu ya. Lebih santai gitu. Ya tapi memang ya seperti tadi yang dia bilang ya. Maksudnya kayak kehadiran ya itu tadi ya, kayak pemimpin-pemimpin yang salah bikin decision yang harusnya seperti ini lebih efektif atau lebih efisien, atau mungkin bisa lebih long term decision yang bisa dibuat. Ya bukan berarti kita nggak bisa belajar sama mereka ya. Kita tetap bisa belajar sama mereka, dalam artian keputusannya itulah yang jadi ilmu kita ke depan gitu, yang mungkin harus kita hindari atau harus kita modifikasi lagi suatu saat ya. But anyway ya, dengan semua yang udah you go through ini, tipsnya untuk bisa jadi dewasa tuh apa sih kira-kira ya, buat kita nggak anggap ini sebagai pembelajaran menggurui atau mendoseni, tapi as a friend ya, tips aja lah. Ini berat ya untuk dibicarakan ya. Sometimes I'm not mature. Kadang-kadang juga masih oh my god kelakuannya gitu ya. It's okay, we're all human. We're all human. Apa ya? Misalkan your friend nih ada kayak gimana nih, gue lagi begini nih gitu. Terus kayak you need to take this step gitu. Salah satunya untuk it's always learning the hard way kayaknya. Kayak hal-hal yang susah, yang gak enak, kayaknya itu harus di go through, di pass through, supaya karena hal-hal yang gak enak itu justru yang mendewasakan kita untuk jadi lebih what do we call it? Gives you the big lesson gitu. Iya, big lesson and like melatih problem solving kita untuk kayak get through it gitu. So maybe number one is when there's something hard you're facing, atau ada hal yang lu nggak suka lagi lu hadapin, especially mungkin manusia ya, karena kan ya isi kepala orang-orang pasti beda, isi hati orang-orang pasti beda. Dan menghadapi orang-orang yang tidak menyenangkan, tidak sesuai standar kita, atau sebuah kejadian yang kita gak seneng untuk terjadi, gak expect untuk terjadi, just try to I mean like take your time if you're upset, tapi kayak after that find the bigger lesson about it gitu. Kayaknya this is what I do every night. Aku tuh setiap malam sambil scroll TikTok tentunya seperti anak-anak Gen Z lainnya, sambil scroll TikTok, tangannya sih scroll ya, tapi otaknya tuh kayak mikir gitu, otaknya kayak kemana-mana, karena that's the best way to
for me to function ya. Jadi kayak my me time is like scrolling TikTok, my hand is scrolling, tapi kepala aku kayak mikir, what did I do ya today? Is there anything that I ask myself dulu lah, kayak anything makes me happy or anything makes me sad? Who makes me sad? Why am I sad? Aku nonton beberapa videonya Bakat Pimpin, ya kan? Riset dulu kita guys sebelum diundang, ya kan? Aku tuh nonton satu video yang paling ada satu kalimat yang aku ingat, yang penting itu the why-nya atau kenapanya. So I always try to ask myself, ada yang membuat aku sedih nggak ya hari ini? Kenapa ya? Kejadian gak enak terjadi nih. Kenapa ya bisa terjadi ya? What kalau misalnya terjadi lagi, aku harusnya ngapain ya? How should I respond to it ya? Gitu sih. Jadi I sort of do it every night. Kesannya memang kayaknya kaku banget sih, tapi ya it helps me to function lagi next day-nya karena karena kan apalagi bekerja ya, berkarir gitu. Itu kayak a daily thing. Setiap hari you have to face it, you like it or not. Yes. Whether you like your colleague or not, you like your leader or not, you like your company or not, you gotta face it gitu. You gotta face this job anyway gitu. So find a way to function. So that's how I function gitu. In even in friendship or relationship gitu. Gitu sih. Learn the hard way and ya udah reflektif aja kayak hari ini ada yang gimana nggak ya gitu. Gitu sih. Okay, let's take that note. Merinding ya. Oke guys, that's it pembicaraan kita dengan Gea yang super duper insightful. We hope kalian juga bisa belajar dari pembicaraan ini. So see you guys on the next episode. Thank you Gea. Thank you.